Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, sahabat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber nih jauh nih, dan dari Musi Banyu Asin. Ini ada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyu Asin. Ini yang terhormat Bapak Sunario SSTP MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, ceria ya hari ini ya Pak ya. Ini Bapak sedikit nih, mungkin sahabat Arsip nih mau kenal lebih dekat nih dengan Bapak. Boleh nih Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, bersama saya Sunario SSTPMM. Saya selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyu Asin. Alhamdulillah hari ini bisa berkunjung di podcastnya Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Oke, ini ngomong-ngomong nih, datang dari Muba nih langsung datang terus menuju ke Dinas Kearsipan atau udah dari kemarin nih Pak? Ya, udah dari kemarin-kemarin. Oh, udah dari kemarin ya Pak ya. Satu minggu kebetulan. Oke. Dan diberi jadwal Senin ya. Jadi Senin ya Pak mulai. Sekalian Sabtu Ini Minggu. dalam rangka apa nih Pak datang ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan? Kita kesini karena hari ini jadwal Musi Banyu Asin dalam rangka audit sistem kearsipan eksternal. Jadi Musi Banyu Asin itu hari ini dijadwalkan untuk pengawasan kearsipan, yaitu audit sistem kearsipan eksternal dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Oh oke. Ini ngomong-ngomong nih, Bapak beserta tim nih ya Pak datang ke sini. Berapa orang nih Pak? Ya, kita tim pengawasan kearsipan Musi Banyu Asin yang sudah kita bentuk dari bulan Maret kalau tidak salah, dan selesainya nanti setelah bulan ini, itu sebanyak, kita tim sih ada dari inspektorat, ada dari dinas instansi lainnya, tapi yang kami datang di sini khusus LKD Musi Banyu Asin itu kurang lebih sekitar 5 orang. 5 orang ya Pak? Oh berarti satu tim nih, rame juga ya Pak ya? Berarti ini kemarin-kemarin udah keliling Kota Palembang, udah mencicipi kuliner Palembang atau belum nih Pak? Udah ya Pak ya. Oke, ini untuk kegiatan eksternal sendiri nih Pak, apa nih yang telah dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyu Asin? Kami Musi Banyu Asin sudah selesai 100% melaksanakan audit sistem kearsipan internal. Ya. Dan minggu kemarin kami juga di tanggal 18 Juni kalau tidak salah, di Pemkab Musi Banyu Asin kami juga mengundang Ibu Kadis Kearsipan Provinsi Sumsel dalam rangka penyerahan hasil pengawasan kearsipan internal Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi mulai dari pembinaan, dari pengawasan kami sudah lakukan, dan kami juga sudah memberikan reward terhadap mereka dengan kategori 3 OPD terbaik, 3 kepala bagian terbaik, dan 3 kecamatan terbaik. Di situ juga kami memberi penghargaan terhadap pemusnahan arsip di bawah 10 tahun, itu 2 OPD, itu Dinas Kesehatan dan Pol PP. Dan juga yang uniknya kami juga memberikan 3 dinas atau OPD teraktif melaksanakan aplikasi Srikandi. Oh iya, itu sudah berlangsung ya Pak ya? Sudah mendapatkan apa OPD yang tertingginya itu udah? Ya. Berarti dinilai dari setahun yang lalu ya Pak ya? Kami nilai dari Januari sampai 31 Mei tahun ini. Oh, oke. Jadi mana OPD yang paling aktif mengeluarkan surat, pemberkasan maupun disposisi terhadap aplikasi Srikandi yang terbanyak, itu yang kita beri penghargaan. Oh, itu luar biasa sekali ya Pak ya, karena baru Kabupaten Musi Banyu Asin sepertinya saya dengar seperti itu. Jadi OPD-nya berlomba-lomba untuk giat lagi ya Pak ya, untuk mengumpuli data-data atau bukti dukung untuk internal kearsipan ini berarti ya Pak ya? Betul. Apalagi untuk pemusnahan ya Pak ya? Betul juga. Oke, itu luar biasa sekali, ini inovasi yang sangat luar biasa loh sahabat arsip. Nah, untuk Muba sendiri ini nilainya ini sangat memuaskan ya Pak ya, di 81,61. Ini luar biasa ini Bapak nih. Oke, nah kalau untuk masalah digital sendiri nih Pak, kalau untuk layanan kearsipan SIKN, JIKN gimana nih Pak? Udah berjalan atau tidak di Musi Banyu Asin? Ya, kami tahun ini mulai menggebrak layanan kearsipan digital lewat aplikasinya Andri, yaitu SIKN dan JIKN. Dan alhamdulillah Kabit kami juga punya inovasi yang kemarin di launching pada saat penyerahan pengawasan kearsipan, yaitu namanya Legal Metal, legalisasi alih media arsip digital. Nah, jadi selama ini
alih media arsip yang akan kita masukkan ke SIKNJ IKN layanan kearsipan itu kan diverifikasi oleh tim, nanti dilegalkan sehingga OPD lain langsung kita berikan dan bisa ngupload sendiri di SIKNJ IKN. Bagaimana cara melegalkan? Sederhana saja, kita TTI melalui aplikasi Srikandi dan formatnya kita bakukan bagus sehingga seperti stempel legalisasi dan bisa dengan mudah untuk dicek kebenarannya, kesamaannya. Tinggal scan barcode dari TTI itu bisa kita buktikan benar atau tidak. Apalagi gempuran kecerdasan buatan ini cukup menggemparkan, jadi mungkin itu cara menghandlenya. Jadi alhamdulillah lewat aplikasi legalisasi alih media arsip digital kami masukkan ke SIKNJ IKN. Mudah-mudahan aktif lah kami di situ untuk layanannya. Hebat, ini luar biasa nih Pak, luar biasa sekali. Berarti ini dari OPD itu memberikan data ke kita, dilegalkan, kemudian kita upload di SIKNJ IKN kita ya Pak ya. Wah, ini bisa jadi contoh nih untuk dinas kearsipan, perpustakaan dan kearsipan kabupaten-kabupaten nih. Ya, bahkan nanti di tahun-tahun berikut setelah kita legalkan kan kita tujukan surat ini, hasil legal ini ke OPD masing-masing ya. OPD sendiri bisa mengakses SIKNJ IKN sendiri. Jadi bukan hanya tugas LKD tapi tugas OPD juga untuk mengupload atau bisa langsung melayani ya Pak ya. Bukan hanya dinas perpustakaan dan kearsipan saja yang nguploadnya, bisa dari OPD masing-masing ya Pak. Jadi hak aksesnya jadi milik bersama lah seperti luar biasa. Dan itu menjadi informasi yang bisa diakses di seluruh ya Pak ya, di masyarakat luas berarti ya Pak ya. Ini luar biasa nih, inovasi loh Pak itu. Kemudian untuk Srikandinya sendiri, untuk di Kabupaten Muba sudah berjalan lancar, sepertinya berjalan sangat lancar ya Pak ya. Itu udah 100% ya Pak? Ya, kalau OPD kita sudah 100%. Nah, tahun kemarin bahkan kita sampai ke 220 desa bahkan. Jadi di Musi Banyuasin di samping Puskesmas, 30 Puskesmas juga ada 220 desa sudah menggunakan aplikasi Srikandi. Jadi kalau kepala desa itu untuk melayani warganya dimanapun bisa seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah bukan hanya di OPD tapi sudah sampai ke desa. Dan target tahun ini kita seluruh sekolah, ada 600-an lebih sekolah dari SD SMP ini kita jadi sasaran target aplikasi Srikandi pada tahun ini. Dan bahkan itu Kuaran Pramuka itu juga sudah meminta ke kami untuk bisa mengakses aplikasi Srikandi. Nah, namun setelah kami koordinasi dengan Andri, ternyata mereka tersendiri, tidak bisa digabung dengan Pemda. Nah, nanti kalau perangkatnya sudah siap sampai ke gugus depan sekolah nanti, nah ini nanti kita minta akun live-nya juga ke Andri, nanti supaya diberikan ke Kuaran Pramuka. Jadi mungkin nanti kalau ini sukses, mungkin pertama kali sih kabupaten yang mempunyai 2 akun live yaitu Pemkab dan Pramuka. Ini target kita pada tahun ini. Kabupaten Musi Banyuasin nih. Berarti bukan hanya yang menggunakan Srikandi, bukan hanya pemerintahan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin aja ya Pak, bisa merambah ke ormas, orpol gitu ya Pak, organisasi masyarakat seperti Pramuka tadi ya Pak ya. Oke, nanti bisa langsung bersurat ke Andri Pak, jadi dibuatkan akun live-nya. Wah, ini hebat nih. Ini Bapak Sunario ini menjadi contoh nih, bisa loh. Nanti bisa nilainya ini akan bertambah nih sepertinya. Ya, kita kan sekarang nomor 2 terus nih. Sama Banyuasin, kita angkat tangan lah kepada Kabupaten Banyuasin. Tapi ya, mudah-mudahan kita akan memperpendek gap nilai atau bahkan menyalip lah pada tahun ini. Dan menyangkut Srikandi juga ya, kita berharap kami juga sekarang Pak Bupati kami yang baru, juga sudah mengakses aplikasi Srikandi. Beliau sudah menandatangani surat di aplikasi Srikandi dan beliau juga sudah mendisposisi surat di aplikasi Srikandi. Kami cukup bangga sekali, Bupati kami sudah menggunakan juga. Bupati baru sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Menggunakan tanda tangan elektronik dan mensupport yang namanya aplikasi Srikandi ya Pak ya. Wah, luar biasa nih. Ini untuk closing nih Pak, kira-kira ini ke depannya harapan untuk kemajuan kearsipan nih Pak. Ya, kawan-kawan sahabat arsip, selama ini kita dianggap paling belakang nih. Setelah produksi surat menyurat kita di belakang, ternyata tidak. Lewat aplikasi Srikandi kita untuk layanan bisa. Jadi arsip untuk layanan kenapa tidak?
Benar Arsip sekali. untuk layanan kenapa tidak? Jadi Benar. arsip untuk melayani masyarakat, membantu masyarakat, kenapa tidak kita lalui? Contoh kalau di kami ada surat keterangan kesehatan, surat keterangan domisili, Iya. pelayanan publik yang bisa diakses tanpa jarak dan waktu. Jadi arsip untuk layanan, kenapa tidak? Itu closing saya. Terima kasih. Luar biasa sekali ini. Terima kasih banyak Baik. untuk Bapak Sunaryo. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Terima Bapak. kasih. Nah, sahabat arsip, itu tadi podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast arsipku. Terima kasih banyak, Bapak. Saya-